Pengen ganti gadget buat konten biar makin semangat, tapi nggak tahu gimana cara bayar cicilannya. Nah, kita akan bahas di sini gimana caranya kita bisa nyicilin handphone yang bakalan kita beli ya, meskipun dengan cara kredit, tapi yang jelas kita sudah siapkan semuanya. Nah, dalam konten ini Akang bakalan bahas tipsnya satu per satu, dan jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Seperti biasa kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ya. Sekarang sudah tanggal 2 bulan Februari. Waduh, sudah berganti bulan lagi. Nah, kalian udah pengen nih, Kang, saya ini udah pengen konten tapi ternyata udah tahu ilmunya, tapi handphonenya ini masih begini. Gimana ya caranya ya supaya saya bisa beli handphone? Ya, meskipun kita kredit, tapi yang jelas kita sudah persiapkan gimana cara bayarnya. Nah, ini senang banget ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya semangat dan kemudian kalian juga punya kemauan, yang jelas ini bisa banget. Kalian mau ganti iPhone sekaligus, jangan deh, jangan iPhone. Kita cari yang murah dulu deh, yang harganya 5 jutaan. Ayo kita lihat dulu. Kalau misalnya nih ya, harga handphone 5 jutaan, kira-kira cicilannya berapa? Mari kita lihat di sini. Nah, kalau lihat di sini ya teman-teman ya, handphone yang harganya 4,5 itu cicilannya di 191.000 per bulan. Kalau yang 7 juta itu harganya 297.000 per bulan. Nah, kita masuk yang make a sense aja dulu, yang terjangkau sama kita ya, di harga 4.592.000 dengan cicilan 191.000. Nah, kira-kira kan kalau kita mau nyicil segini, apa aja nih yang perlu kita siapin? Oke, dengan modal template kita coba bagaimana caranya kalian bisa nabung sehari 10.000. Kalau dikali sebulan kan udah 300.000 ya teman-teman ya, lumayan banget. Nah, yuk langsung aja kita mulai bikin sebuah template yang bisa bikin kalian itu nyicilin tiap bulan ya. Nah, pertama-tama teman-teman ya, jadi Akang tuh kemarin sempat jualan novel planner, itu cukup oke banget dengan harga Rp35.000. Nah, waktu itu Akang pakai paid traffic. Paid traffic itu modal sekitar 300.000, itu dapat baliknya itu di sekitar 700 ribuan. Lumayan lah teman-teman ya. Jadi ROAS hampir 2 lah. Tapi itu benar-benar ngasih Akang insight. Kalau misalnya kita mau nyicil, jangan sampai kita nggak punya pertimbangan, akhirnya kita main nyicil, bayar bulanannya pusing. Tapi saran Akang kalau bisa jangan nyicil, karena bikin tambah beban. Nah, kalau kalian misalnya mau nyicil, kalian bisa bikin template dari Notion. Nah, gimana nih Kang? Saya belum pernah bikin template dari Notion. Oke. Sekarang kita bisa bikin template dari Notion menggunakan ChatGPT sebagai insight untuk bagian dari isi si Notion-nya. Nah, yang pertama teman-teman bisa ketik seperti ini ya teman-teman ya. Nanti juga sebenarnya kalau prompt ini tuh nggak baku, tergantung teman-teman semua nanti kayak gimana nguliknya. Nah, saya ingin membuat bisnis tracker di Notion untuk makanan. Dapatkah Anda membuatkan isi page dan table yang dibutuhkan, sertakan relation serta formula yang dibutuhkan agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, jadi teman-teman semua, kalau di Notion itu kita butuh yang namanya struktur table. Jadi table ini nanti akan saling berkaitan supaya ini semua tuh bisa digunakan oleh calon audiens kita yang berjualan. Nah, karena Akang ini akan komunikasikan dengan ebook Akang yang judulnya 2 digit pertama dari jualan makanan dalam jangka waktu 3 bulan, rasional ya 3 bulannya, supaya nggak terlalu terkesan overclaim gitu, karena itu pengalaman Akang. Nah, jadi lihat teman-teman ya, struktur page-nya ada dashboard, menu dan produk, stok dan supplier, penjualan dan pendapatan, dan ini semua ya teman-teman ya. Nanti si ChatGPT ini akan ngasih tahu kira-kira nih relationnya kayak gimana. Nah, di table relation ini teman-teman bisa lihat. Jadi ini kita bisa bikin secara detail ya, kategorinya makanan, minuman, dessert atau apapun itu ya. Harga jual seperti ini, nanti biaya produksi dan sebagainya. Nah, kalau dirasa teman-teman, aduh Kang, saya ini pusing kalau misalnya bacanya kayak gini. Nah, teman-teman tinggal minta aja sajikan dalam bentuk table gitu ya teman-teman ya. Nah, ini jadi si ChatGPT ini teman-teman ya, ini bisa digunakan banget buat cari insight ketika kalian misalnya baru coba-coba terjun mau main produk digital. Jadi si Notion ini si ChatGPT ini sangat ngebantu sekali. Apalagi sekarang katanya ada saingan ya namanya DeepSeek. Baru akan coba juga tadi. Sepertinya hampir-hampir lebih enak DeepSeek ya teman-teman ya. Dan memang di berita itu katanya DeepSeek bisa ngegeser posisi ChatGPT ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau hasilnya seperti ini teman-teman ya,
Ini akan lebih enak sekali. Cara bacanya enak banget dan simpel banget ya teman-teman. Jadi relationnya sudah tersedia di sini, status dan formulanya sudah ada di sini. Ya jadi untuk Notion sendiri teman-teman jadi harus apa namanya difahami dulu kalau seandainya teman-teman baru pertama kali pakai Notion. Nah, oke, kita langsung praktek aja ya teman-teman ya untuk di bagian yang pertama ya teman-teman ya. Nah, yang pertama teman-teman masuk aja dulu bikin di notion.show ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa bikin seperti ini. Create new page teman-teman ya. Kemudian ini digeser ke sini aja. Nah, jadi teman-teman nanti di sini add icon. Add icon itu misalnya kita lihat di sini. Ini apa nih yang paling pertama nih? Menu dan produk. Nah, teman-teman di sini bisa cari icon misalnya food ya, teman-teman ya. Di sini food, tinggal di enter seperti ini biar nanti si iconnya keluar. Nah, kalau udah keluar seperti ini tinggal di apa namanya? Cari aja. Kayaknya kalau menu mending di bentuknya buku aja kali ya. Nah, ini kayaknya lebih oke. Nah, ini teman-temannya dikasih warna seperti ini. Nanti settingannya di sini akan biasanya suka pakai full width ya teman-temannya supaya enak. Nah, nanti untuk bagian gambarnya cover, ini teman-teman bisa langsung apa namanya dibikin aja atau mau dibikin sebagai personal brand kalian, itu bisa dibikin di Canva ya teman-teman ya. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa langsung change cover, kemudian ambil di Unsplash. Unsplash ini tinggal cari aja teman-teman ya. Ini tinggal klik food ya teman-teman. Jadi, ini kali food. Jadi ini supaya apa namanya ada keterkaitannya dengan tracker ini. Misalnya ini aja ya teman-teman ya. Sorry kalau nggak kelihatan ya, internetnya lagi agak-agak blenyon nih. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Setelah seperti ini, teman-teman nanti kita lihat di sini apalagi misalnya menu dan produk ya teman-teman ya. Misalnya di sini ditulis aja menu dan salah. Kita masuk aja misalnya ini bisnis tracker. Nah, FNB. Karena kita kan mau bikin apa namanya planner ini untuk bisnis FNB. Nah, di sini teman-teman nanti sesuaikan aja dengan apa namanya kebutuhan teman-teman. Mau bikin goal tracker, mau bikin misalnya finance tracker, itu kembali ke teman-teman semua. Oke. Nah, langsung aja kita bikin di sini nama menu dan produk teman-teman ya. Kemudian apalagi nih isinya nih? Kita lihat di sini misalnya stok dan supplier. Oke. Di sini misalnya stok dan supplier, kemudian tambahkan lagi di sini penjualan pendapatan ya teman-teman ya. Enter lagi penjualan dan pendapatan. Kemudian kita lihat di sini lagi pengeluaran dan biaya operasional. Nah, di sini ya pengeluaran dan biaya operasional ya teman-teman. Kemudian di sini tinggal teman-teman lihat lagi pelanggan dan loyalitas. Nah, ini yang terakhir ya. Pelanggan dan loyalitas. Nah, jadi buat teman-teman semua, ini mau dibikin table di bawahnya, bisa tinggal kasih table view seperti ini. Table view. Nah, ini table view. Nah, bisa seperti ini langsung diklik, atau teman-teman semua misalnya ini mau dijadikan page aja nih Kang. Bisa, teman-teman tinggal nanti ini di blok semua, kemudian diklik seperti ini, turn into heading tree dulu, kemudian turn lagi into page. Nah, ini tinggal teman-teman nanti ganti icon ya teman-teman ya. Nah, ikonnya di sini tinggal ganti misalnya menu ya teman-teman. Jadi kita cari aja book, diganti satu persatu teman-teman ya. Nah, seperti ini warnanya disamain biar lebih apik lagi. Di sini juga misalnya cari stok seperti ini aja, kasih apa namanya ikonnya penjualan, kita kasih aja di sini cari yang namanya uang ya teman-teman ya. Di sini money. Nah, ini kita kasih ini seperti ini. Nah, oke, jadi akan lebih antik ya teman-teman ya. Ini kita klik lagi money, ini pengeluaran ya teman-teman seperti ini. Nah, ini tinggal kasih lagi icon seperti ini. Nah, ini pelanggan dan loyalitas. Nah, kalau sudah begini teman-teman semua langsung aja diklik seperti ini. Nah, ini kembali lagi ya teman-teman ya, langsung aja dibikin full width seperti ini. Nanti kemudian apa namanya add cover. Nah, ini covernya dikasih apa namanya unsplash lagi teman-teman seperti ini. Cari misalnya food.
Nah, tinggal di enter aja seperti ini teman-teman, tunggu nanti dia loadingnya. Ini agak lama ya teman-teman, sorry ya, karena si internetnya lagi belenyon, bener-bener belenyon. Oke, anggap aja ini sudah deh ya teman-teman ya. Jadi ini daripada agak lama. Oke, di sini menu dan produk. Kita lihat di sini bisnis tracker. Nah, di sini kita lihat apa aja sih yang dibutuhkan. Nama produk, kategori, harga jual, biaya produksi. Nah, kita lihat biaya produksi ini nanti akan roll up ke sini ya teman-teman ya. Jadi kita bikin sini aja. Nah, produk kategori. Nanti biasanya ada relation ya. Jadi ini relationnya dari stok dan supplier. Jadi nanti ini tuh saring ada keterkaitan. Jadi teman-teman semua harus dibaca dulu. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi nanti kita lihat sini relationnya tuh digunakan per produk. Nah, relation ke menu produk. Jadi ini semua nanti dibikin satu persatu ya teman-teman ya. Nanti ini ada yang roll up. Nah, ini teman-teman semua, jadi kita bikin sampai apa namanya? Sini ya. Nama produk, kategori, dan harga jual. Oke. Langsung aja slash di sini table view. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman apa namanya? New table aja seperti ini. Ini kasih nama menu dan produk, menu dan produk. Kemudian nanti teman-teman langsung aja di hide seperti ini. Nah, ini kita lihat lagi. Ini nama produk ya teman-teman ya. Kita kasih nama produk seperti ini. Nah, ini kita klik seperti ini aja. Nanti di sini ganti nama produk. Oke. Untuk tambah lagi ini apa nih? Nah, ini kategori, kita bisa masuk ke status aja ya teman-teman ya. Kategori berarti kita masuknya select aja deh teman-teman ya. Kita bisa ke select aja. Nah, select ini seperti ini teman-teman. Misalnya masukin apa aja nih? Misalnya ini makanan, enter, kemudian minuman, enter lagi, dessert, enter lagi, appetizer. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini warna tuh disamain aja. Kang lebih milih orange saja karena Kang lebih suka dengan warna yang terang ya teman-teman ya. Orange seperti ini. Nah, ini begini. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, ini kita lihat di harga jual teman-teman ya. Kita lihat di sini. Di sini tambahan lagi harga jual. Untuk harga jual teman-teman ya, nanti masuknya ke number. Nah, number ini kita ganti harga jual. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini apa namanya? Formatnya ini kita kasih rupiah ya teman-teman ya. Nah, ini rupiah. Jadi nanti kalau pas diisi itu angkanya seperti ini. Nah, karena ini ketika masuk biaya produksi ini harus ada di sini ya teman-teman. Jadi nanti kita lihat di sini untuk relationnya ini ke menu dan produk. Nah, ini semua nanti bisa dibikin lagi. Nah, ini nanti kita masuk ke bagian sini lagi. Untuk kembalinya kita masuk ke stok dan supplier teman-teman ya. Ini sama juga teman-teman, nanti dibikin full width lagi, lebih enak lagi. Dan kemudian biar tampilannya apa namanya lebih luas lagi, ini change cover lagi, anggap aja ini biar nggak lama, diklik aja set seperti ini, nggak mau muncul bodo amat. Nah, kita kasih di sini table view lagi teman-teman ya. Ini benar-benar deh ternyata kacau banget ya, atau lagi ngonten malah ada aja kayak begini. Oke. Nah, ini kasih lagi nama stock and supplier teman-teman ya, stock and supplier. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Ini di hide aja karena kita nggak perlu ini. Nah, kemudian kita lihat di sini apa aja nih, nama bahan baku. Nah, ini karena di sini belum diganti, kita kasih nama bahan baku. Oke. Kemudian tambahkan lagi supplier di sini ya. Nah, ini digeser aja dulu biar nggak kepanjangan. Di sini untuk supplier karena bentuknya dia teks, kita kasih teks seperti ini. Kita kasih nama supplier teman-teman ya, seperti ini. Enter aja. Kita lihat lagi di sini biaya per unit teman-teman ya. Nah, kita tambah lagi di sini biaya per unit. Ini berarti masuknya ke number ya teman-teman ya. Biaya per unit. Enter lagi, kita lihat di sini, kemudian stok saat ini. Nah, nanti kita lihat di sini lagi. Nah, ini ternyata di bawahnya udah nggak ada lagi ya. Berarti semua ini bisa dibikin. Kita masuk lagi ke stok saat ini nih number ya teman-teman ya. Nah, ini biaya per unit. Nah, ini kita rubah lagi ke rupiah teman-teman. Mana tadi rupiah? Rupiah, diklik aja sini rupiah. Nah, ini oke. Nah, ini kita lihat lagi stok saat ini. Sorry.
Ini tuh masuknya teks number lagi ya teman-teman ya, number. Ini kita kasih nama stok saat ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi digunakan per produk. Nah, ini teman-teman ya, kita kasih teks ini baru. Ini tambah lagi seperti ini. Nah, ini apa nih tulisannya? Digunakan per produk. Nah, ini tulis lagi digunakan per produk. Dan kemudian total biaya produksi. Oke, total. Oh sorry, ini kita ganti ke number ya teman-teman. Sorry, akang salah. Ini total biaya produksi. Oke, udah selesai ya teman-teman ya. Udah selesai. Ini dikecilin aja teman-teman. Nah, dikecilin, biaya produksi juga dikecilin aja. Ini dikecilin juga teman-teman ya. Nah, udah rapi seperti ini. Oke, kita lihat untuk relationnya. Nah, ini digunakan per produk. Nah, ini berarti harus ada relation ya teman-teman ya ke menu dan produk. Nah, ini berarti ini kalau misalnya salah seperti ini, kita hapus saja, delete. Nanti ini kita langsung bikin relation seperti ini ya teman-teman ya, ini relation. Nah, relationnya ini masuk ke menu teman-teman ya, menu. Nah, diklik aja seperti ini. Nah, ini ya stock and supplier. Oops, sorry. Ya, ini ya menu dan produk. Nah, seperti ini add to wise relation. Ini teman-teman tinggal tulis aja ya. Di sini namanya apa nih? Di sini namanya digunakan per produk. Oke, digunakan per produk. Di sini kasih aja stock and supplier ya teman-teman ya. Stock and supplier supaya gampang. Supplier. Oke, di sini add relationnya langsung. Nah, ini digeser aja ke sini. Nah, ini nanti diganti aja namanya. Digunakan per produk ya teman-teman ya. Digunakan per produk. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi apa nih? Total biaya produksi. Nah, ini formulanya teman-teman ya. Biaya per unit dikali stok yang dipakai. Berarti ini kalau ada seperti ini tinggal diganti aja edit property, kemudian di sini di sini tinggal nanti kalau misalnya bingung, hapus aja bingung. Oke, hapus aja nggak ada masalah. Ini langsung aja masuk ke formula ya teman-teman. Formulanya ini di sini edit formula. Nah, seperti ini biaya per unit. Nah, ini tinggal klik aja biaya per unit seperti ini dikali stok yang dipakai. Tinggal dikali. Nah, ini stok saat ini ya teman-teman ya. Sebentar. Sorry ya teman-teman ya, ternyata ada kesalahan dari si ChatGPT-nya. Ternyata biaya per unit ini ada rumus yang tidak bisa digunakan karena ketika kita relation ke bagian menu dan produk ini ada yang berbeda ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut aja dulu teman-teman ya bikin yang tadi. Nanti setelah di akhir kita bisa kita bisa langsung di review lagi. Nah teman-teman langsung aja lagi masuk ke Fluid teman-teman ya. Nah seperti ini customize page, tadi akan lupa ini dimatiin kalau mau dijual ya teman-teman ya. Jadi supaya nggak ada komen yang aneh-aneh. Nah ini seperti ini. Nanti change cover seperti ini, anggap aja seperti ini ya, kita lihat lagi. Nah ini kita lihat di sini teman-teman ya. Untuk table penjualan dan pendapatan. Nah ini produk terjual, ini ada relation ke menu dan produk ya teman-teman. Nah ini berarti kita hanya tanggal transaksi aja bikinnya ya. Jadi nanti ini di relationship lagi. Profit bersih ini relation, tidak, ini ke formula ya teman-teman. Berarti kita hanya bikin ini aja. Nah tapi masalahnya teman-teman ya, ketika kita bikin di Notion untuk yang bagian ini teman-teman ya, ini tidak bisa langsung dibuat date. Karena kenapa? Karena ada bagian nama ya teman-teman ya, table view seperti ini ya teman-teman. Sebentar ya, table view. Nah jadi teman-teman kalau misalnya ini tuh nggak bisa ya langsung jadi tanggal karena ini sudah bawaan dari si Notion. Jadi teman-teman kalau mau ini langsung aja masuk ke date seperti ini ya teman-teman ya. Dah nanti ini nggak bisa di hide juga, jadi kita pikirkan nanti ya setelah semuanya jadi. Nah karena ini ketika teman-teman misalnya menggunakan ChatGPT seperti ini, jadi teman-teman harus hati-hati ya
Dan kemudian teman-teman ya, ketika misalnya teman-teman ini apa namanya belum begitu paham, tinggal di trial and error. Seandainya Kang ini salah Kang, saya mau dirubah lagi, bisa, nggak ada masalah. Ini tinggal nanti di delete aja teman-teman ya. Di delete aja, ternyata ada kesalahan nih Kang, saya apa namanya masukinnya. Nah, ini teman-teman bisa langsung klik lagi seperti ini. Misalnya table view-nya sudah ada relation ya teman-teman ya. Misalnya relationnya itu table view ke menu dan produk. Nah, tinggal cari aja di sini teman-teman ya. Menu dan produk ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal tunggu muncul dulu. Nah, udah muncul seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya mau dihilangin, kita lihat di sini. Nah, ini produk terjual seperti ini ya teman-teman ya, jumlah terjual. Nah, ini total pendapatan. Nah, berarti ini ada yang di hide. Nah, ini propertinya tinggal gini aja teman-teman ya. Ini di hide dulu teman-teman semua. Kemudian di sini tinggal nanti tinggal di sini teman-teman edit properties. Nah, misalnya ini nama produk jangan dihilangin ya, kita lihat di sini yang dibutuhkan apa, produk terjual. Oke, berarti ini sudah ada ya produk terjualnya, nanti ini relationship menu. Nah, di sini produk terjual tinggal cari aja, nanti yang nggak perlu tinggal dimatiin. Nah, ini matiin ya teman-teman ya. Nah, ini misalnya tinggal ditambah aja, mau nambahin date kayak tadi udah bisa banget ya. Udah lihat di sini, tinggal digeser posisinya ke sini ya teman-teman ya, jadi bisa banget. Kemudian ya jumlah terjual nih, produk terjual, jadi teman-teman ini tinggal relationship menu. Nah, ini jumlah terjual juga teman-teman tinggal cek di sini nanti ya. Karena teman-teman semua ini hati-hati ya dengan penggunaan chat GPT seperti ini masih banyak kekurangannya. Jadi makanya ini sebagai insight saja. Nah, kalau misalnya ngerasa teman-teman udah paham benar, nah ini jadikan saja sebagai insight. Nanti teman-teman kalau sudah jadi semuanya, misalnya ya teman-teman ya udah jadi kayak finance tracker kayak begini, dah teman-teman udah tinggal nanti langsung aja diklik di sini, kemudian tinggal diklik di sini, teman-teman langsung di publish ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ininya misalnya mau diganti ini everyone in Notion, anyone in Notion. Jadi ini teman-teman nanti apa namanya bisa langsung dikirim ya teman-teman ya untuk dijual lagi. Nah, ini tinggal dipublish aja seperti ini. Nah, jadi ini tuh bermanfaat banget. Nah, berapa sih Kang rata-rata harga untuk finance tracker atau misalnya harga ketika kalian misalnya berjualan Notion? Itu tergantung ya teman-teman ya. Kalau misalnya simpel kayak misalnya Akang bikin apa namanya novel planner kayak begini teman-teman ya. Jadi ini karena tidak terlalu banyak rumus yang digunakan, ini akan jual sekitar di misalnya ya 15.000 sampai 25.000 nih teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang lengkapnya lagi ada juga misalnya nih ya insight untuk automation seperti ini bisa dijual di 35 ribuan aja. Nah, karena tadi cicilan handphone kita itu di 199.000, kalau satu hari satu itu berarti kan lumayan ya teman-temannya. Nah, ini sudah ada juga nih teman-teman untuk novel planner seperti ini. Nah, kalian juga bisa kombinasikan dengan misalnya seperti ini ya, ada ebook. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan ini. Nah, ini kan jualan ebook juga yang berisikan bagaimana cara kita dapat duit 2 digit pertama dalam jangka 3 bulan ya, melalui sosial media, dioptimalkan juga mengenai dari online food dan sebagainya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal masukin mau di website sendiri seperti ini teman-teman ya, atau teman-teman mau di si hijau juga mau di si biru juga terserah teman-teman semua. Yang jelas teman-teman semua kita ngejarnya itu anggap aja satu hari, misalnya ini karena akan jualan misalnya ya produk digital e-course digital produk, satu hari kejual satu aja udah alhamdulillah teman-teman ya, dikali 3 kan, kalau 90.000 kali 3 ya 2,7 juta. Kita nggak perlu muluk-muluk karena yang kita butuhkan adalah gimana caranya dapetin 100.000 pertama dari produk digital. Kalau sudah tahu, kesannya akan lebih mudah lagi cara scalingnya. Nah, nanti scalingnya teman-teman juga bisa langsung dilempar aja di Meta seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini juga akan lagi scaling di Meta ya teman-teman ya. Jadi ini akan masih testing terus. Kebetulan ini masih boncos karena ada beberapa iklan yang belum optimal dari copywritingnya, dari headline-nya. Nah, maka dari itu kalau teman-teman misalnya ya ketika mau jual produk digital kemudian mau langsung scaling pakai modal, itu hati-hati. Minimalnya kalau saran Akang itu di 1 juta pertama dulu. Nah, maka dari itu kenapa Akang tadi sarankan kalau bisa jangan dulu nyicil, lebih baik
kita ngonten biasa aja ya teman-teman ya. Karena kita bisa jadikan si Notion ini tuh teman-teman ya sebagai lead magnet kita teman-teman ya. Contohnya kayak begini. Nah, ini ya teman-teman ya. Sorry, bentar. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini tuh adalah lead magnet karena ketika kita mau jual digital produk, kita butuh yang namanya data audience ya teman-teman. Jadi akan misalnya nih lead magnetnya adalah kelas digital produk free ya, berarti apa namanya, kita nih ngasih benar-benar insight yang global tapi bisa dipraktekkan. Bukan berarti gratisan juga harus abal-abal atau asal enggak juga teman-teman ya, karena ini semua akan berpengaruh nanti ke brandingan teman-teman semua. Nah, ketika kita sudah bisa bikin landing page teman-teman semua seperti ini, kita bisa highlight produk berbayar kita seperti ini ya teman-teman ya. Nah, yang penting nih teman-teman semua kan nanti yang kita butuhkan itu data audiens seperti ini. Nah, kalau misalnya orang tertarik dengan kelas kita teman-teman ya, ini kan langsung dibayar nih, ini Rp0. Kalau orang belum tertarik ya berarti kan kita kasih yang namanya newsletter kayak begini. Nah, ini kan tadi sudah kirim newsletter ya teman-teman ya. Ada kontak 7 orang nih ketika apa namanya Akang iklanin di Meta Ads. Nah, kebetulan sebelumnya Akang juga sudah punya 21 leads ya teman-teman ya, yang Akang dapat dari apa namanya beberapa waktu yang lalu ketika mau apa namanya ketika beriklan ebook Shopee. Nah, ini kita bisa manfaatkan juga ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman ya. Jadi apa namanya Akang juga punya subscriber sebelumnya di Zoho Mail. Nah, ini Akang sudah ekspor ke sini. Nah, ini adalah orang-orang yang unsubscribe. Nah, jadi buat teman-teman semua ketika kita misalnya apa namanya punya apa namanya landing page untuk lead magnet, ini akan sangat bermanfaat sekali. Maka dari itu untuk dapetin per hari 10.000 sebenarnya bisa banget teman-teman, bisa lempar di thread, bisa lempar di Instagram. Nah, gitu ya teman-teman ya. Pada prinsipnya kita juga nggak bisa konsumtif ya teman-teman ya. Ketika teman-teman ngerasa kita butuh handphone yang bagus, butuh kamera yang bagus, sebenarnya banyak banget cara untuk memperbaiki kualitas konten kita, yaitu dengan menambah visual dan juga audio. Kalau teman-teman juga mau nyicil misalnya handphone yang lebih bagus lagi, itu pastikan teman-teman juga sudah mempersiapkan bagaimana cara bayarnya. Nah, dengan modal template Canva ataupun Notion, teman-teman semua bisa langsung mulai jualan. Dan kalau teman-teman semua misalnya mau jualan digital produk affiliate, nah kan juga ada mini classnya juga, itu free buat teman-teman semua. Semoga saja ini bisa ngasih insight buat kalian semua. Dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya. Next kita akan bahas apa lagi, karena kita udah dekat dengan Ramadan. Kita akan coba main jualan yang lebih asik lagi ya. See you in the next video. Jangan lupa like, subscribe lagi, dan juga nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.